Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Hilmi. Saya akan sedikit bercerita tentang apa yang saya lakukan hari ini. Jadi berangkat dari pekerjaan saya sebagai konsultan. Saya memiliki agenda untuk memasuki lapangan di bulan ini. Dan salah satu persyaratannya adalah memiliki SKCK. Yang menjadi PR adalah SKCK saya sudah mati atau sudah tidak berlaku sejak tahun 2024. Maka dari itu saya harus membuat SKCK. Hari ini saya akan menceritakan tentang bagaimana proses pembuatan SKCK. Semoga bisa membantu teman-teman secara umum ya. Namun khususnya untuk teman-teman yang ada di Surabaya, karena saya melaksanakan pembuatan SKCK ini di Surabaya, di Polrestabes Surabaya. Kenapa saya membuat video ini? Karena saya awalnya kesulitan karena belum ada tutorial yang jelas mengenai pembuatan SKCK. Jadi saya bingung dan tidak tahu kemana. Maka dari itu semoga video ini bisa bermanfaat, bisa memiliki dampak yang baik bagi teman-teman yang menonton. Kembali ke cerita tadi, saya telah mendapatkan informasi kalau saya harus membuat SKCK. Maka saya cari tahu di internet bagaimana membuat SKCK. Ternyata sekarang membuat SKCK ini bisa melalui website atau melalui aplikasi. Namanya aplikasi Polri Super App. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan SKCK secara online melalui aplikasi Polri Super App. Jadi teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu aplikasinya Polri Super App di Google Play Store maupun di Apple Store. Setelah di-download, teman-teman tinggal login saja atau sign up mendaftar menggunakan NIK maupun email. Setelah itu akan ada verifikasi wajah. Setelah verifikasi wajah, teman-teman tampilan layarnya akan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa memilih menu SKCK, kemudian dilanjutkan saja ya, dipersiapkan data-datanya seperti ini. Biayanya sebesar 30.000, kemudian foto ukuran 4x6, latar belakang merah, ini software saja. Pakaiannya sopan, kerah, kemudian kartu keluarga, kemudian ada akta kelahiran. Kalau sudah menggunakan punya paspor, bisa menggunakan paspor. Kemudian syarat wajibnya adalah sudah terlink akun BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman sudah memiliki akun BPJS Kesehatan terlebih dahulu. Kalau tidak punya, sepertinya belum bisa. Kemudian waktu pengambilannya nanti disesuaikan dengan wilayahnya. Kemudian simpan dan lanjutkan saja. Kemudian masukkan pilih dalam negeri. Terus ini akan ada tampilan seperti ini ya nantinya kalau sudah memiliki BPJS Kesehatan JKN, maka bisa dilanjutkan. Kemudian tinggal di-upload saja foto teman-teman. Ini saya upload. Foto dengan ketentuan tersebut ya. Jadi latar belakang merah, pakaiannya sopan, pakai kemeja berkerah. Kemudian klasifikasi keperluannya misal di dalam negeri. Jenis keperluannya misal kalau saya kan membutuhkan berkas SKCK untuk masuk lokasi pekerjaan ya. Jadi saya pilih keperluan pekerjaan. Kemudian kalau ini banyak pilihannya. Kemudian saya pilih melengkapi pemberkasan. Jadi izin masuk lokasi perusahaan seperti itu. Saya pilih selanjutnya. Saya pilih tanggal lokasi pengambilannya di mana. Bisa banyak pilihannya ya. Kalau saya pilih di Polres di Surabaya.
Oke, nah tanggal pengambilannya kapan, bisa dipilih harinya seperti itu. Ini mungkin saya pilih di besok ya. Kemudian kuasanya bisa diambil sendiri, diwakilkan satu kakak dan diwakili beda kakak. Sepertinya kalau diwakili beda kakak ini harus menggunakan surat kuasa seperti itu. Ambil sendiri, kemudian selanjutnya ini sudah sesuai. Bisa ditunggu dulu, kemudian dicek apakah sudah benar. Kalau sudah benar bisa dikoreksi. Kalau masih salah bisa dikoreksi. Kalau sudah benar bisa dilanjutkan saja. Maaf. Oke, kalau sudah benar, klik aja data sudah benar. Nanti pilih tidak pernah, dan keterangan bahwa saya menyatakan sebenar-benarnya. Kemudian nanti pilih saja pembayaran di pilihannya. Jadi pilihannya itu hanya ada BRI virtual account. Nah ini mungkin agak sulit ya, karena kalau teman-teman yang tidak memiliki BRI akan kesulitan. Nah saran saya bisa minta tolong ke teman yang memiliki BRI, bisa tolong dibayarkan atau menggunakan bank lain. Tapi nanti ada biaya adminnya, biasanya sebesar 2.500. Nanti diproses saja pembayarannya. Kemudian setelah itu akan muncul status pembayarannya seperti itu. Nah, pengalaman saya kemarin ketika saya memilih status pembayaran BRI virtual account dan saya bayar menggunakan bank lain sebesar 30.000 dengan admin 2.500. Ternyata setelah saya membuka aplikasinya, riwayatnya ternyata masih belum terupdate seperti itu. Jadi memang kadang ada kendala seperti itu. Status pembayarannya masih menunggu. Nah, saya lihat di helpdesk disuruh menunggu selama 2 kali 24 jam. Nah, saya sudah tunggu selama 2 kali 24 jam, ternyata belum ada perubahan. Dan waktu itu di riwayat saya munculnya sudah expired. Nah, saya bingung kan waktu itu. Nah, saya memutuskan untuk langsung saja ke lokasi. Oke, kita balik lagi ke cerita. Jadi saya berangkat. Jadi setelah tadi kita sudah melakukan pembayaran ya. Jadi teman-teman bisa datang sesuai harinya dan di lokasi yang dipilih di jam buka. Nah, saya kemarin melihat di Maps untuk jam buka di Polrestabes itu jam 7 sampai jam 2. Nah, ternyata setelah saya berangkat jam setengah 7 ya. Setengah 7 saya berangkat dari rumah ke Polrestabes Surabaya yang ada di Kota Lama. Di sekitar setengah jam saya sampai sana jam 7. Kemudian saya langsung di sana ada tempat parkirnya. Jadi ancer-ancernya teman-teman bisa lewat Kota Lama. Nanti kalau ada jembatan merah, teman-teman belok ke kanan saja, lurus terus nanti ada tulisan Polrestabes Surabaya. Ada patung polisi juga di sana. Jadi kelihatan. Teman-teman masuk saja, parkir di situ. Kemudian bisa masuk ke lokasi. Jadi masuk ke lokasi, kemudian tanya saja ke pihak kepolisian yang ada di sana. Nah, saya pas tanya, ternyata buka pelayanan SKSK-nya jam 9 karena masih ada apel dan ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi saya sudah sampai di sana jam 7, saya diminta menunggu dulu. Jadi saya jam 7 di sana, terus ternyata belum buka. Jadi saya keluar dulu, saya memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar Kota Lama. Sebelumnya saya datang karena perut saya lapar ya, jadi saya makan dulu. Saya cari makan di angkringan yang di sekitar Jembatan Merah. Jadi ada angkringan, saya makan di situ. Saya makan nasi telur dadar, cukup
cukup murah harganya 10.000 dan ya lumayan mengenyangkan. Saya di sana makan, mengisi perut. Setelah kenyang, saya coba jalan-jalan ke sekitar wilayah Kota Lama itu. Nah, gini Kota Lama bentuknya cukup baik dan tertata juga, walaupun agak sulit ya ketika kita menyeberang karena banyak motor yang lewat. Beda dengan di Kota Lama di Semarang, mungkin berbeda ya. Di sini lebih ramai lokasinya, kemudian tempat-tempatnya juga cukup ikonik. Beberapa gedung di sini cukup menarik. Namun karena waktu itu jam 8 ya, jadi sudah cukup panas, jadi saya tidak berjalan terlalu jauh. Di sekitar situ saja saya lihat-lihat, saya menonton. Ternyata ada semacam pembuatan film gitu, saya kurang paham film apa, kayak ada suara tembakan-tembakan. Di situ saya jalan-jalan, ya keluar keringat sedikit. Nah dari situ saya mulai mencari tempat semacam cafe gitu ya, untuk membuka laptop, istirahat sejenak gitulah, minum. Nah ada cafe namanya saat seduh ya, bisa dilihat di Google Maps nanti. Saya ke situ buka jam 8 ya, bukanya jam 8. Jadi saya datang ke situ jam 8, saya masuk, saya pesen karena saya kurang suka kopi, jadi saya milih matcha latte, harganya sekitar 32.000. Tempatnya lumayan bagus, lumayan dingin juga karena ada AC-nya. Saya di situ sekitar 1 jam ada lah ya, 1 jam saya sambil buka laptop, sambil minum matcha, sambil menunggu. Saya sudah sekitar 1 jam. Jam 9 saya jalan ke Polrestabes Surabaya. Ini lokasinya memang nggak jauh, cuma seberangnya aja. Jadi saya jalan ke Polrestabes Surabaya. Saya bertanya lagi ke polisi, kemudian diarahkan ke bagian belakang. Nanti lurus saja, setelah ATM ada tempat pelayanan SKCK. Nah saya masuk, ternyata sudah ramai. Berarti sebelum jam itu pun sebenarnya sudah dibuka, cuman mungkin menunggu antrian. Jadi saran saya teman-teman bisa datang sebelum jam 9, bisa setengah 9 atau jam 8 untuk mengantre. Nah saya dapat antrian nomor 36 ya. Tapi walaupun ramai, pelayanannya cukup cepat. Jadi ada 3 loket yang buka. Teman-teman masuk, kemudian pilih nomor, pencet antrian dulu. Jadi nanti muncul nomor antriannya berapa. Kalau sudah, tunggu saja, nanti tunggu dipanggil. Nanti nggak lama kok, sekitar 15 menit ya, karena loketnya ada 3 dan pelayanannya sekitar 2-3 menit aja setiap orangnya. Setelah itu saya datang, saya waktu panggilan saya sampaikan kalau kondisinya seperti ini. Jadi saya sudah melakukan pembayaran namun belum terupdate di sistemnya bagaimana. Ternyata kita tunjukkan saja yang ada di HP kita ya, di aplikasinya tadi, kemudian nanti diisikan oleh pihak kepolisiannya, kemudian nanti dikonfirmasi sama kita. Konfirmasi seperti nama, kemudian kegunaannya untuk apa, itu yang utama. Jadi pastikan kegunaannya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Karena saya untuk masuk lokasi, jadi saya pilih saya menyampaikan untuk masuk lokasi pekerjaan, kemudian dari pihak kepolisian juga mengisi ya cukup membantu. Kemudian ternyata prosesnya tidak terlalu lama, hanya 2-3 menit saja sudah selesai. Jadi setelah itu saya langsung memasukkan SKCK-nya ke dalam tas, saya langsung pulang ke rumah. Jadi prosesnya memang cukup cepat, cuman memang tadi ada kendala di status pembayarannya saja. Sebenarnya prosesnya cepat. Jadi saya tanya-tanya juga ke pihak kepolisian, kalau misal mau memperpanjang tinggal melalui aplikasinya lagi. Nanti ada pilihan
perpanjang SKCK seperti itu, dan sudah bisa di-download secara online juga, secara digital di aplikasinya, tanpa harus fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran ataupun fotokopi KK. Jadi tidak perlu seperti itu, prosesnya cepat dan singkat seperti itu. Mungkin itu saja ya cerita pengalaman hari ini. Semoga teman-teman bisa bermanfaat, video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat SKCK dan belum tahu caranya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misal ada pertanyaan bisa disampaikan saja di komen, insya Allah saya balas kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf kalau ada perkataan maupun perbuatan yang kurang, karena salah dan hilaf tempatnya manusia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.